Semangat pagi di hari Senin, 14 Juni 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa, ojo golek wah mengko dadi owah. Secara harfiah, ojo golek wah mengko dadi owah menjadi jangan mencari pujian, nanti menjadi berubah. Jangan melakukan suatu pekerjaan dengan didasari dengan niat mencari perhatian orang ataupun mendapatkan pujian dari orang lain. Melainkan lakukanlah pekerjaan itu dengan niat baik dan ketulusan. Melakukan sesuatu yang baik dengan hati yang tulus itu sebenarnya akan lebih indah. Karena kita akan bekerja dengan sepenuh hati, bukan dengan paksaan. Walau kita harus sadar, kadang niat baik kita bisa dipandang sebelah mata oleh sesama. Atau mungkin juga dipandang berbeda oleh orang lain. Sebaiknya biarkan orang bicara, tetapi baik buruknya kita yang mengetahui untuk diri kita sendiri. Jika orang berprasangka buruk ketika kita biarkan, karena ada pepatah Jawa, becik ketitik olo ketoro, pada saatnya akan terlihat sendiri mana yang baik, mana yang benar. Dan kalau kita tetap tulus di dalam kebaikan, pasti kita akan menjadi becik yang ketitik. Semangat bekerja dengan ketulusan adalah kunci dan pelajaran hidup yang berharga. Anggota keluarga Allah, jikalau ungkapan Jawa ojo golek wah mengko dadi owah memberikan peringatan agar setiap kita tidak mencari pujian di dalam melakukan aktivitas dan pekerjaan. Rasul Paulus pernah menasehati orang-orang percaya di Galatia agar berhati-hati kepada orang-orang yang golek wah atau mencari pujian. Leksionari bacaan 2 hari ini memberikan catatan kepada kita. Surat Galatia pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan 18 demikian. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini
turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikian kesaksian surat Galatia pasal yang ke-6, ayat 11 sampai dengan 18. Anggota keluarga Allah, ternyata ada berbagai macam alasan atau motivasi orang golek wah atau orang mencari pujian. Ada yang memang semata-mata mencari pujian, pengen dihormati. Sebenarnya pada prinsipnya setiap manusia itu butuh diakui keberadaannya. Jadi sebenarnya saat orang hanya mencari pengakuan, masih pada taraf yang wajar dan alami, bisa ditolerir. Karena setiap manusia sebenarnya mempunyai derajat yang sama antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini, mengakui keberadaan orang lain sangat baik dilakukan sebagai pengakuan bahwa semuanya sama derajatnya. Tetapi ketika sudah berubah, mencari pujian, pengen dihormati, menjadi sesuatu yang tidak patut, tidak layak untuk dilakukan. Karena ketika seseorang mencari pujian atau penghormatan, secara tidak langsung dia sudah merasa diri memiliki derajat yang lebih daripada yang lain. Anggota keluarga Allah, pada sisi lain, ada juga orang yang golek wah, mencari pujian karena takut pada kelompok yang lebih besar. Sebenarnya bukan tujuan mereka golek wah atau mencari pujian, melainkan hanya karena merasa terancam keberadaannya. Ayat 12 bacaan kita memberikan kesaksian demikian. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Dalam Alkitab terjemahan sederhana edisi 2.5 dikatakan, sekali lagi tentang saudara-saudara kita yang dulu beragama Yahudi, yang berusaha memaksa kalian untuk disunat. Hal itu bukan untuk menolong kalian, tetapi mereka melakukan itu untuk menyenangkan hati orang Yahudi yang lain. Dan juga supaya mereka tidak dianiaya, karena ajaran kita tentang manusia dibenarkan di hadapan Allah hanya melalui kurban Kristus di kayu salib. Anggota keluarga Allah, berdasarkan Alkitab terjemahan sederhana edisi 2.5 tadi, kita mendapatkan pelajaran bahwa ternyata orang yang golek wah atau mencari pujian karena takut ini secara tidak langsung sebenarnya lebih membahayakan. Karena mereka rela melakukan kamuflase dalam tindakan. Bagai musang berbulu domba. Mereka seolah memberikan pertolongan tetapi sebenarnya secara tidak langsung menjerumuskan bahkan membinasakan yang ditolong. Untuk itulah Rasul Paulus memberikan peringatan dengan sungguh-sungguh. Ayat 11 memberikan kesaksian, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Pernyataan besarnya huruf-huruf yang ditulis menunjukkan bahwa
Hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Sama seperti space iklan di tepi jalan yang ditulis dengan huruf besar, baik besar dalam pengertian ukuran ataupun huruf besar dalam bentuk kapitalisasi. Hal itu menunjukkan tentang sesuatu yang lebih penting dan lebih utama untuk ditangkap oleh pembaca daripada tulisan yang ditulis dengan huruf kecil. Tulisan yang dibuat dengan huruf kecil seringkali hanya sebagai keterangan pelengkap. Kalaupun orang sambil berjalan atau sambil berkendara tidak sempat membaca tulisan yang berhuruf kecil, tidak begitu bermasalah. Tetapi yang utama yang ditulis dengan huruf besar sudah lebih dahulu dibaca dan ditangkap oleh manusia yang sedang lewat. Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus menyatakan karena ketakutan mereka yang bersunat dan kemudian mengajak, kalau tidak mau dikatakan memaksa, orang-orang percaya di Galatia untuk ikut bersunat. Mereka mempengaruhi orang-orang percaya di Galatia agar mereka turut bersunat dengan alasan agar keselamatan yang mereka harapkan bisa diterima dengan sempurna. Tetapi sayang, sebenarnya mereka sendiri tidak mengetahui maksud bersunat. Karena ternyata setelah mereka bersunat, mereka tidak menaati semua hukum Taurat yang menjadi landasan dalam mereka mempengaruhi orang-orang percaya di Galatia untuk bersunat atau dalam melakukan tindakan sunat. Harapan mereka setelah orang-orang percaya di Galatia turut bersunat adalah tidak hanya mereka terbebas dari ancaman pemimpin agama Yahudi, tetapi juga mendapatkan pujian dari mereka, para pemimpin agama Yahudi juga. Jadi, jika mereka berhasil mengajak satu orang percaya di Galatia bersunat, bagaikan orang Galatia tersebut kemudian menjadi downline mereka. Itu kalau kita menggunakan istilah di dalam MLM, multi level marketing. Sedikit banyak kita tentu tahu tentang sistem perdagangan MLM, multi level marketing, di mana yang berada di atas atau yang disebut dengan upline pasti akan lebih diuntungkan daripada yang di bawah yang disebut dengan downline. Kesaksian di dalam ayat 13 bacaan kita menyatakan, sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Jadi tidak hanya terbebas dari ancaman para pemimpin Yahudi atau orang Yahudi yang lain, tetapi mereka kemudian dapat bermegah, dapat menjadi upline-nya orang-orang Galatia yang turut bersunat tadi. Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus dahulu ketika masih bernama Saulus, artinya belum percaya bahwa keselamatan Allah dilakukan di dalam karya Yesus Kristus. Rasul Paulus juga mengikuti sistem iman dalam tanda kutip sistem MLM tadi, multi level marketing tersebut. Kita bisa mengingat bagaimana Paulus yang pada waktu itu masih bernama Saulus bangga mendapatkan surat kuasa dari imam besar Yahudi untuk menyeret pengikut Kristus. Itu semata kegilaan Saulus untuk mendapatkan pujian atau menjadi upline dari banyak orang Yahudi yang lain. Setidaknya, kalau ia tidak berada pada posisi paling atas,
dia di bawah Gamaliel, seorang guru Yahudi ternama, salah seorang anggota mahkamah agama Yahudi dan sekaligus guru Saulus pada waktu itu. Namun, saat Saulus sudah berubah menjadi Paulus, dia sudah tidak mempedulikan dan tidak mau lagi terlibat dengan iman dalam sistem MLM tersebut. Paulus hanya bermegah di dalam salib Kristus. Ayat 14 memberikan kesaksian kepada kita, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Anggota keluarga Allah, bagi Paulus, di dalam Kristus derajat manusia dikembalikan seperti derajat asali ketika dunia diciptakan. Semua manusia memiliki derajat yang sama sebagai gambar dan rupa Allah dan tidak boleh saling menguasai, tidak boleh golek wah, apalagi golek wah hanya agar terbebas dari ancaman orang lain. Itu yang oleh Paulus kemudian disebut dengan ciptaan baru. Ayat 15 memberikan kesaksian, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dalam hal ini, sudah tidak ada tingkatan downline atau upline. Semua ciptaan baru memiliki derajat sama, baik yang bersunat ataupun yang tidak bersunat. Apakah dengan demikian tidak ada pemimpinnya? Pemimpin tetap ada dan tetap dibutuhkan. Siapa? Pemimpinnya adalah Allah sendiri lewat patokan atau aturan hukum yang telah dibuat jauh sebelum dunia dijadikan. Patokan atau aturan itu adalah siapa taat pada Allah akan menemukan rahmat, keselamatan, dan kemuliaan, tetapi siapa tidak taat pada Allah pasti dihukum. Sama seperti ketika Adam dan Hawa diciptakan dan kemudian diberi undang-undang, diberi peraturan, semua hasil dari taman ini boleh dimakan kecuali satu, buah pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Patokan dan aturan itu tetap berlaku. Siapa taat akan menemukan rahmat, keselamatan, bahkan kemuliaan, tetapi siapa tidak taat pasti dihukum. Ayat 16 memberikan kesaksian kepada kita, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Anggota keluarga Allah, bukti rahmat dan kemuliaan itu telah nyata pada diri Kristus Yesus yang taat pada kehendak Allah di dalam melakukan karya penyelamatan bagi manusia. Allah yang punya kehendak untuk menyelamatkan, Allah sendiri yang kemudian mewujudkan karya itu di dalam diri Yesus Kristus. Bahkan bukan hanya itu. Bagi orang yang semula tidak taat kepada Allah, jika berbalik, jika bertobat, rahmat dan kemuliaan Kristus itu juga bisa dirasakan, dinikmati, menjadi jalan pembuka dan teladan ketaatan kepada Allah. Karena kasih karunia Kristus itu akan menyertai dan menguasai roh dari setiap orang yang percaya. Ayat 18 memberikan kesaksian, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin.
Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur karena kita boleh tidak hanya menerima peringatan di dalam ungkapan Jawa, ojo golek wah mengko dadi owah, jangan mencari pujian, jangan mencari perhatian, lakukan segala sesuatu dengan tulus. Kita juga lebih dari itu diingatkan oleh Rasul Paulus agar berhati-hati dengan orang yang golek wah, agar kita benar bersikap, agar kita kemudian benar-benar mengandalkan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang menyertai roh kita dan memampukan kita, melayakkan kita untuk menjalani hidup sebagai bagian orang yang sudah diselamatkan. Kita bersyukur dan kita menaikkan permohonan agar kita selalu dalam pertolongan Tuhan di dalam doa syukur dan syafaat. Saya antarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini berkarya dengan sabda melalui Rasul Paulus yang pada waktu itu mengingatkan orang-orang di Galatia. Tidak hanya kami menerima peringatan agar kami tidak golek wah mencari pujian, mencari perhatian, melakukan segala tindakan kami dengan tulus karena kami sudah terlebih dahulu diselamatkan, dikuasai oleh Kristus Yesus. Kami pun harus berhati-hati dengan orang yang golek wah agar kami tidak terjerumus dan kami tidak salah arah, salah jalan di dalam beriman kepada Kristus. Kami tetap merasakan kasih karunia Kristus agar hidup kami nyata sebagai orang-orang yang telah ditebus Kristus. Menjadi bagian dari anggota keluarga Allah, kami menjalani aktivitas hari ini dengan segala kondisi dan resiko yang harus kami jalani. Biarlah kasih setiamu yang ada. Kalaupun saat-saat ini di sekitar kami yang ada di wilayah Kabupaten Demak, Kabupaten Gerobokan, Kabupaten Kudus, dan sekitarnya, suasana pandemi merebak kembali dan membawa kekhawatiran di dalam setiap manusia yang hendak menjalankan aktivitas. Namun kami tetap percaya kepada Allah sumber kehidupan dan Allah sumber kebaikan, pengayom bagi hidup kami. Perkenankan kami berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang saat ini mengalami sakit penyakit, baik sakit penyakit ragawi yang sudah menaun ada, yang sesaat ada, ataupun yang karena dampak paparan COVID di dalam tubuh mereka. Biarlah kasih kuasa-Mu menjadi kekuatan, menjadi kebaikan. Seperti sabdamu, hati yang gembira adalah obat. Biarlah saudara-saudara kami memiliki hati yang tenang, hati yang gembira untuk menemukan imun tubuh yang lebih baik di dalam menghadapi setiap keadaan ragawi yang tidak baik. Allah kehidupan, kami mengajak anak-anak kami untuk tetap merasakan kasih kuasa dan setia Tuhan yang tidak pernah berhenti, agar kami juga mampu menjadi teladan bagi anak-anak kami menghayati hidup kasih karunia Kristus yang nyata bagi hidup kami. Sekarang kami tak berdoa untuk bangsa dan negara kami melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara, termasuk para medis yang bekerja menjadi garda depan penanganan pandemi, ataupun masyarakat secara umum, agar kami bahu-membahu membangun kehidupan menggapai damai sejahtera Tuhan. Kalau ada bagian-bagian upaya untuk pencegahan merebaknya pandemi COVID, biarlah kasih setiamu yang ada, termasuk program program vaksinasi yang dijalankan bersama-sama, biarlah kasih setiamu ada. Kalau ada bagian-bagian masyarakat di daerah, di pedesaan yang kadang tidak percaya dan bahkan tidak mau mengikuti vaksinasi, biarlah kasih-Mu yang ada menjadi pertolongan bagi mereka. Allah kehidupan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di dalam membangun kehidupan semakin taat kepada Tuhan, semakin menikmati kasih karunia Kristus Yesus di dalam kehidupan mereka, menjadi pionir membangun kerukunan,
membangun kehidupan semakin baik, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Itu doa-doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Di dalam Kristus kami boleh berdoa dan mengaturkan kondisi keadaan hidup kami selanjutnya. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan tetap meyakini bahwa Allah menyertai dan melayakkan setiap anggota keluarga Allah untuk menikmati kasih karunia Kristus dengan berkat-Nya yang diberikan kepada kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah menjalani hidup berdasarkan kasih karunia. Amin.